Halo guys, kembali lagi bersama saya Fadri Buya dan kali ini kita akan menemui salah seorang petani. Dia juga adalah teman saya sekaligus pernah menjadi mentor saya, namanya adalah Bang Brian. Yuk langsung saja kita menemui. Assalamualaikum. Lagi juga, Bang. Motor aman lah, sehat. Lagi ngapain nih, Bang? Buat filter nih, Oh, buat filter ya. kolam aquaponik tadi filter. Jadi memang harus dikali gini ya? Sebenarnya enggak harus buat kolam terpal juga bisa. Yang penting Ah. ya gimana sekarang nih Hmm. ya. Nah, Ya. Gimana buat kita biasa aquaponik cuma skala-skala hobi kan. Kalau kita mau buat yang skala produksi lagi. oh yang struktur produksinya ya. Jadi memang sekali ini kurang berapa nih, Bang? Ini ukuran 1x3, Hmm. 1x3, Ini 3 lubang ya. 1x2 ya. Ini mekanis ya lebih sama subtek. Nah gini Bang, saya mau tanya dikit nih Bang. Kan biasanya kan orang tuh mau bertanian sayur itu kan biasanya kan di tanah gitu kan. Nah sekarang udah ada teknologi modern yang pakai pipa gitu kan. Nah itu awal mulanya kepikiran buat jadi petani itu gimana Bang? Dan kapan sih mulainya sih? Ya, saya begitu tamat dari UNAN tahun 2012, saya diterima di PT Sawit ya, PT Musimas. Itu tahun berapa Bang? Tahun 2012 2012 ya? sampai pertengahan tahun 2017. Jadi saya resign bulan 6, bulan 8 saya langsung buat hidroponik. Oh berapa langsung bentuk nih? Ya, hidroponik dengan sayur lah di dapat saya. Iya. Di dapat saya 2017 sampai 2018 baru saya pindah ke Padang. Padang lah saya buat yang skala. Oh langsung ke sini ya? Ya, produksi. Sampai sekarang nih berjalan. Jalan. Di sini saya lihat ada beberapa sayur nih Bang, ada sawi juga, ada selada juga. Itu ada berapa macam sih Bang sayurnya sini? Sebenarnya kita yang kita utamakan ada 7 ini ya. 7 macam. 7 Ya? jenis ya, 7 macam. Heeh. Ada selada iceberg, Selada ada bayam hijau, Hmm. ada kangkung, ada sawi pakcoy, ada kali karli, ada kali nero. Banyak juga ya. Kemudian ada ini kita kailan. Thailand. Ya, jadi 7 itu. Boleh nggak Bang kita lihat-lihat sayurnya? Boleh silakan. Penasaran mau Iya. contohnya gimana gitu. Ya. Oh ini selada juga. Ya, Tapi selada jenis iceberg. iceberg ya. Ya, kalau yang itu baru bayam hijau. Oh itu bayam hijau. Ini uji coba aja ya. Kalau Ada yang ini kemangi, apa? ada Oh, terong, ada ini cabai untuk uji coba aja. Ruku-ruku gitu ya. Kemangi. 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 Jadi ini kemangi guys. Ini ada pakcoy, cuma ini lagi kena penyakit nih. Jadi kita Oh nggak- ini nggak- pakcoy. Ya. Ini yang kailan masih kecil ya. Oh ini ya. Ya. Pembibitan permajaan ya. Ya, kailan. Thailand. Ini pakcoy lagi. Oh ini pakcoy. Pakcoy. Ini udah umur berapa nih Bang? Umur 2 minggu. 2 minggu ya? Iya, 2 minggu lagi kita panen. Oh, berarti pakcoy ini 4 minggu ya umurnya ya? 4 minggu. 25 sampai 30 hari panen. 25 sampai 30 hari panen guys. Cepat guys. Oh ini, ini nggak apa-apa ya dong? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, jadi kayak gini guys. Ini nggak pakai tanah sama sekali, pakai nutrisi ya Bang ya? Ya, Nutrisinya apa Bang? nutrisi AB mix. AB Mix. Ya. Nutrisi AB Mix. Ya, ini kita lagi perbaikan ya. Jadi paralon yang di sana Heeh. itu awalnya kan di sini 2 Oh, di tempat ini ya. Jadi kita hidroponik yang kalau kita ini kita nggak pakai ini ya, keunggulan kita nggak pakai pestisida kimia. Oh, nggak pakai pestisida. Jadi lebih aman lah ya. Iya, jelas lebih sehat. Hmm. Hanya saja saya nggak berani bilang yang hidroponik ini organik gitu. Hmm, Karena nutrisinya Abemik tadi masih ada pakai unsur kimia Oh, pupuknya. iya. Makanya kita fokus ke aquaponik nanti. Aquaponik. Di situ nanti saya berani bilang bahwa itu produknya organik. 100% organik ya. Bukan organik insyaallah. Karena aquaponik itu dari ikan juga ya Bang? Iya, betul Iya, ikan. iya. Nah, ini yang kailan. Oh, ini yang kailan ya. Kailan. Ini kailan. Iya, benar-benar. Yang kecil-kecil. Kira-kira semuanya ini ada berapa lubang sih Bang?
kayaknya banyak nih. Ada 6.000 lubang ya. 6.000 lubang 6.000 ya. lubang lebih kurang. Cuman ya kita ibaratnya gini, rotasi tanam yang kita atur gitu. Sehingga produk kita ini ada terus panen setiap minggunya Oh, gitu. berarti panennya setiap minggu ya? Panen besar setiap minggu, Setiap minggu. cuman yang kita antar tiap hari pun ada gitu. Oh, jadi misalnya ada tetangga atau Iya, ada yang kita antar. orang Bahkan dekat kita- sini yang mau iya, ya? kita taruh ke titik. Biasanya di mana sih Bang pemasarannya ke ini? Kita kemarin di Basko juga nitip. Oh. Supermarket Ke mall-mall ya? Mall, Basko, kemudian ada di kafe, Kafe. kita nitip, kemudian di Fresh Smart, Oh, Pasar Smart. Baru. Iya. Pasar Baru. Oh, berarti Juga. market lah ya. Kemudian ada ngisi di ini yang rutin 2 hari atau 3 hari sekali di Koperasi MDM. Kampus Unan, iya, gitu. Itu tiap minggu juga Bang. 2 hari sekali. 2 hari Hari sekali. Selasa, Kamis, Sabtu. Itu. Berarti rutin juga ya Rutin. panennya. Makanya kita ini kan rotasinya. Oh, gitu. ngeri guys. Hidroponik guys. Oh iya Bang, ini kan ada banyak nih Bang, ada Iya. 6.000 lubang berarti ya. Kira-kira yang ngelolanya berapa orang? Yang mengelola sebenarnya ya saya sendiri, cuman kita pakai anggota ya. Mhm. Karyawan yang kemarin ada 2, Ada 2. cuman karena ada suatu hal mereka ini ya keluar, jadi kita sekarang satu orang anggota. Berarti berdua ya, Ya, sama biasanya Bang Brian berdua. sendiri ya. Ya. Jadi sebenarnya kenapa bisa kita kelola dengan sedikit gitu, tenaga yang sedikit, karena hidroponik ini kelebihannya itu juga gitu. Iya, iya, Tidak iya. perlu tenaga banyak gitu Iya, kan. iya. Tidak Nggak capek-capek lah ya. nggak capek. Kita nggak nyangkul-nyangkul ya, kayak di tanah ya. Iya, kebetulan kita nyangkul untuk buat filter aja ya. Buat filter aja gitu. Iya, Jadi iya. bukan untuk ini. Kalau hidroponik ya enggak. Oh, berarti di sini ada aquaponik dan hidroponik ya. Hidroponik dan hidroponik. Ngeri-ngeri. Berarti untuk sistemnya sendiri ini ada apa aja nih Bang? Ini kan ada lihat ada pompa juga, ada pipa dan segala macam. Jadi kalau di hidroponik mungkin ada banyak ya, big system, rakit apung, Iya, NFT, DFT, aeroponik. Tapi kalau di sini untuk Kita gunakan yang DFT ini yang DFT ya. karena sistemnya tergenang. Jadi ketika mati lampu tanaman nggak mati gitu, mesinnya Oh, walaupun iya, mesinnya iya. mati. Jadi walaupun mesinnya mati, airnya tetap tetap ada gitu ya. Ya, hanya kelemahannya yang tergenang nih ada beberapa tanaman yang nggak tahan genangan air. Itu juga kadang nggak tumbuh maksimal gitu. Iya. Itu saja. Tapi kita pilih tanaman-tanaman yang tahan air. Ya. Oh ya Bang Brian, ini biasanya kan sayur itu kan setahu saya dijualnya diikat-ikat gitu kan, per ikat berapa. Nah ini kalau hidroponik ini sistem penjualnya gimana sih? Oh, kita per pack. Oh, per Jadi pack. kita packing Hmm. satu pack biasanya itu ya tergantung jenis sayurnya. Kalau pakcoy Kalau 3 batang satu pack. oh, satu pack itu 3 batang ya? Maksudnya 3 ini ya? 3 Iya, 3 net pot. pot ini Iya, ya? 3 net 3 pot. net pot ini ya? Oh iya. Jadi nanti dijualnya di satu plastik ada 3 net pot, itu Iya, satu dijual pack. berapa sih? 10.000. 10.000. 10.000. Tapi kan masing-masing sayur kan berbeda-beda kan? Beda. Kalau untuk- Selada sama juga 3 pot. 3 pot 10.000 juga. Untuk Oh. daun mint nanti per pack 10.000 itu 10.000. berkisar 50 sampai 60 gram. 50 sampai 60 gram. Berarti udah dibandel gitu ya, Ya. dibanding gitu ya. 3 pot itu satu plastik gitu ya. Nah, untuk ini kita bicara mengenai bisnis ya guys ya. Bisnis hidroponik ini. Nah, kalau boleh tahu itu omset untuk hidroponik ini berapa sih Bang? Ya kalau sebenarnya Jadi biar teman-teman pada mungkin ada teman-teman yang pengen nyoba nih, penasaran nih, pengen hidroponik juga lah gitu kan. Ya. Karena kan hidroponik ini mungkin masih awam ya di sebagian orang gitu. Mungkin ada yang belum tahu gitu kan. Jadi mungkin mendengar omsetnya lumayan juga nih gitu. Jadi pengen buat gitu kan. Nah, kira-kira berapa sih kalau boleh tahu? ya kalau sebenarnya ya produktivitasnya yang Mhm. sebenarnya kalau dari kita anggap aja 3 lubang tadi 10.000 ya, kita ada 6.000 lubang gitu. 6.000 Kalau 6.000 lubang kita bagi 3 dapatnya 2.000 2.000 pack ya. Iya. Dapatnya kan satu packnya 3 pot. Kalau ada 6.000 pot kita bagi 3 dapat 2.000 pack. Iya. 2.000 pack kalau satu packnya aja 10.000. 2.000 Sebenarnya kita bisa dapat 20-an juta gitu. 20 juta. Itu dalam Dalam 6.000. 6.000. 6.000 Nah, lubang 6.000 tanam. ini kan dapatnya kita berarti tadi selama 4 bulan berarti kan? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Dalam 1 bulan. Karena dia panen masa panennya 1 bulan. 1 bulan. Ya. Oh iya. Jadi Oh iya. cuman ya, dalam keadaan yang seperti ini Hmm.
ada risiko gagal, ada Nggak 100% berhasil lah ya, ada yang gagal juga. ya rata-rata 5 sampai 10 juta lah. 5 sampai 10 juta. Karena juga ada biaya produksi per bulan juga. Itu udah, maksudnya udah untung bersih apa? Ya, udah udah untung bersih. Jadi guys, kan Bang Brian udah bisa dibilang sukses nih dalam berhidroponik nih. Kira-kira suka dukanya ada nggak waktu awal mula bikin hidroponik ini? Maksudnya susahnya itu gimana sih gitu? Ya di awal ya, saya dulu tuh sempat ini juga sih, sempat down gitu. Dan saya waktu di Damasraya, jadi pupuk hari itu kita belum bisa buat sendiri gitu kan. Maksudnya nutrisi ya? Nutrisinya belum bisa buat sendiri, harga nutrisi sangat mahal. Kemudian zaman Damasraya itu kan di desa saya jauh, jadi untuk akses ini dan itu alat dan bahan juga sangat terbatas. Pernah suatu ketika harga pasar sayur ini kan di desa itu rendah dibanding di kota. Jadi biaya untuk produksi jauh lebih tinggi dibanding hasil. Kita di sana juga terkendala dengan ini, masyarakat belum mengenal gimana tentang sehat. Ya. Nah, sehatnya sayuran hidroponik ini gitu. Mereka hanya untuk awal tahunya sayurnya terlalu mahal, gitu kan. Sehingga kayaknya sama kayak sayur biasa gitu ya kan. Daya belinya kan juga tidak terlalu tinggi awalnya gitu. Jadi suatu itu pernah saya mengalami ya krisis keuangan lah. Saya berpikir harus membeli susu anak atau membeli nutrisi gitu kan. Jadi ya dengan berat hati ya saya beli nutrisi dulu gitu. Nah, artinya di situ saya juga sangat tersentuh lah gitu kan. Jadi cuman itu ya bukan suatu ini ya, saya jadikan motivasi. Alhamdulillah ya, karena niat yang kuat tadi ya kita survive gitu. Akhirnya saya juga bisa bertahan dan ya alhamdulillah sekarang insya Allah tidak terkendala sukses ini lah ya. Itu ya. Berarti sempat dulu keuangan krisis dan dilema juga lah ya, karena udah berapa sih anak sekarang? Udah 2 ya. Udah 2, alhamdulillah ada 2 ya. 5 tahun, yang anak kedua umur 2 tahun. Guys, udah keluarga guys, sudah 2 anaknya guys. Berarti yang orang liatin sekarang nih sukses ini kan berarti ada masa-masa sulitnya dulu ya, Bang. Jelas. Ya, pemberiannya nggak ada yang instan lah ya, semuanya ya. Jatuh, gagal. Jadi mungkin buat Jadi mungkin buat teman-teman juga yang pengen coba hidroponik, gagal nih. Biasanya kan di semai itu kan susah juga kan pemberiannya. Nah, kalau misalkan gagal gitu kan, jadi bisa coba-coba lagi gitu kan. Nah, harus lebih. Nah, benar. Nah, untuk tips biar sukses berhidroponik itu gimana sih Bang Brian? Ala Bang Brian nih, tips dari Bang Brian ya. Yang pertama nekat ya. Oh, nekat ya. Yang pertama nekat. Waduh. Kita harus Kenapa nekat? Nekat gila gitu ya. Kenapa? Karena ya setinggi apapun ilmu kita dapat, sebanyak apapun modal yang kita punya, kalau kita nggak punya mental atau nekat gitu ya, nggak punya keberanian, harus berani coba lah ya. Harus berani. Itu juga percuma menurut saya gitu. Jadi yang pertama itu mental kita, nekat gitu. Pasar belum ada misalnya, harus berani kita. Nanti gimana caranya kita cari pasar? Yang penting harus ada produk dulu. Harus ada produk. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita gagal kita di mana? Kita harus cari tahu gitu. Misalnya nutrisi mahal. Mau nggak mau kita harus belajar gimana sih cari informasi tentang membuat nutrisi sendiri. Gitu. Banyak alternatif lain gitu kan. Yang ketiga, ya itu tadi, misalnya kita gagal panen juga. Gagal panen disebabkan oleh apa? Hama kah? Iya, ada beberapa faktor lah ya. Hama kah? Suhu kah? Iklim atau segala macam ya. Kita juga harus cari tahu gimana supaya bisa yang kita tanam itu panen kita itu bagus lah. Kalaupun gagal panen itu sedikit lah gitu. Meminimalisir itu. Itu kan. Yang ketiga, pangkas biaya produksi. Biaya produksi. Salah satunya gimana, Bang? Salah satunya pakai cara alternatif juga. Kalau nggak ada rock wool, kita bisa pakai busa. Kita bisa pakai rock wool media tanam itu ya. Bisa pakai media-media yang lain. Iya. Ada arang sekam. Jadi tergantung kita, kreativitas kita gitu kan. Nah, seperti itulah gitu. Nggak harus, maksudnya ini nggak harus pipa juga. Ini bisa juga ya, netpot ini bisa diganti juga kan? Diganti. Nah, kayak gitu untuk meminimalisir pengeluaran gitu ya. Ya, yang terakhir tentu kita harus terus mencari pasar. Mencari pasar. Terus mencari pasar. Gimana pun usaha kita tetap di ujungnya pasar. Harus berusaha juga cari pasar ya. Itu terus.
Seiring berjalannya waktu nanti dengan kontinuitas yang kita lakukan, produk yang kita ini kan juga terus ada, pasar akan tercipta. Oh, jadi biasanya kan gini Bang, kan ada orang yang mungkin udah selesai produksi, udah bagus semuanya, tapi dia gagal kan, aduh ini nggak ada yang beli nih, ini nggak ada yang mau beli produk saya nih, kan akhirnya dia nyerah gitu kan, nggak mau produksi lagi, kan ada sebagian kayak gitu. Ya, itu bisa kita buat suatu komunitas dengan pelaku usaha yang sama, sesama hidroponik misalnya. Jadi ketika produk kita gagal atau produk kita kosong, permintaan ada, kita bisa minta tolong dengan rekan-rekan tadi. Jadi membangun suatu kerjasama. Kalau misalkan pasokan kita kurang gitu ya. Pasokan kita kurang, kita bisa minta tolong. Pasokan kita berlebih, kita bisa lempar ke mereka. Jadi kayak gitu ya teknik ya. Saling membantu. Saling membantu sama petani gitu. Sama petani. Nah untuk saat sekarang nih Bang, kira-kira prospek hidroponik ini ke depan kira-kira gimana Bang? Ya kalau saya pribadi, ini apa saya ya, pengamatan saya pribadi. Iya. Besar kemungkinan hidroponik akan bertahan sampai 10 tahun ke depan. Oh, sampai 10 tahun ke Dan depan. itu akan terus meningkat permintaan gitu. Kenapa Bang? Masyarakat sekarang sudah sangat mengerti gimana ini ya, apa sih kesehatan itu. Iya. Jadi sudah mengetahui sayur-sayur yang hidroponik itu memang bebas pestisida atau tidak menggunakan pestisida kimia, di mana yang pestisida kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Ya. Jadi saat sekarang ini ya sudah nampak masyarakat positif gitu ya, untuk membeli produk-produk yang kita hasilkan di hidroponik. Berarti intinya masyarakat udah mulai tahu ya akan kesehatan gitu ya. Dan dari kami yang pelaku hidroponik juga berangsur-angsur gimana menciptakan nanti tanaman atau sayuran yang 100% pure organik gitu. Oh, 100% pure organik dan lebih sehat lah ya. Lebih sehat lagi. Kalau saat ini sudah sangat sehat, nanti kalau berhasil kita nanti akan ciptakan lagi yang lebih sehat lagi gitu ya. Organik. Oke Bang, karena udah mau azan kita mau break dulu. Dan terima kasih Bang Brian udah mengizinkan saya datang ke tempat ini. Iya, sama-sama. Dan kali kalau misalkan mau boleh diundang lagi, kita bakal datang lagi guys gitu ya, kan. Bisa nanti. Oke, mungkin itulah perbincangan kita dengan Bang Brian, yaitu owner dari 55 Hidroponik ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.